Kita selalu memanifestasikan buah-buah roh dalam hidup sehari-hari. Galatia 5 ayat 19-23. Hanya ada dua pilihan. Jika kita tidak memanifestasikan buah-buah roh, pasti kita akan memunculkan perbuatan daging dalam hidup sehari-hari. Galatia 5 ayat 19-23. Demikian pula sebaliknya. Karena keduanya ini memang bertentangan, tidak mungkin bisa kita lakukan kedua-duanya. Seringkali kita tahu bahwa kebiasaan yang kita lakukan ini salah dan jika diteruskan akan berakibat buruk. Namun seringkali kita jugalah yang mengambil keputusan untuk membungkam hati nurani yang sedang menegur kita untuk kembali berjalan dalam kebenaran. Karena terus-menerus dibungkam, lama-kelamaan padamlah hati nurani kita. Tanpa adanya suara hati nurani, mudah sekali bagi kita untuk terjerumus kembali melakukan perbuatan daging tanpa merasa bersalah. Di sisi lain, tanpa pemberesan hati nurani, akan ada banyak tuduhan si jahat yang berbicara di hati kita. Kondisi ini menyebabkan kita tidak dapat bertumbuh sebagaimana layaknya. Karena tidak bertumbuh, buah-buah roh juga tidak muncul. Sebagai akibatnya, orang pun akan mengenali kita dengan karakter yang buruk, serampangan dalam berkata-kata, dan suka bertindak ceroboh. Tanpa sadar, kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Segeralah bertobat. Lakukan pemberesan dan dengarkan kembali hati nurani kita. Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan kembali menyucikan hati nurani kita. Ibrani 9 ayat 14. Ia membuat kita hidup dalam hati nurani yang murni. Kisah Rasul 24 ayat 16. Yang keempat, kita memiliki dasar hidup. Aku sudah mati bagi dosa, tapi hidup hanya bagi Tuhan dan penggenapan rencananya. Roma 6 ayat yang ke-11 dan Galatia 5 ayat yang ke-24. Tanpa men-setting pikiran kita dengan dasar ini, kita masih hidup. Karena masih hidup, kita pun mudah tersinggung, mudah ngambek, dan hidup sembrono. Di sisi lain, kita juga sering merasa lemah tak berdaya, hidup dalam kungkungan dosa. Kita menjadi semakin manusiawi dan duniawi. Ubah dasar berpikir kita yang sering berkata, saya kan masih hidup, normal lah kalau saya masih merasa sakit ketika dicubit. Mulai setting kembali pikiran kita dengan berkata, saya sudah mati bagi dosa. Kalaupun dicubit, tidak terasa lagi. Orang yang sudah mati tidak merasakan apa-apa lagi. Hai, dengarlah jiwaku. Sekarang saya bukan lagi hidup bagi dosa, tapi bagi Allah. Contoh tindakan di atas akan menolong kita men-setting pikiran kita ke logika ilahi. Saya semakin menyadari untuk hidup dalam roh, pikiran kita ini berperan penting, bukan menjadi musuh kita. Tuhan memberi otak atau pikiran untuk menolong kita. Dengan belajar men-setting pikiran kita tersebut akan berhenti menentang dan akan mulai menjadi partner dengan roh kita untuk menggenapi apa yang menjadi firman-Nya. Yang kelima, kita melebur dalam rumah rohani berfungsi sebagai bagian tubuh Kristus. Galatia 5 ayat yang ke-25-26. Mereka yang tidak menjagai dinamika dan pekerjaan Roh Kudus sulit untuk masuk dalam kehidupan korporat dalam tubuhnya. Karena kehidupan yang individualistis masih akan terus bermanifestasi. Satu-satunya peranan di dalam tubuhnya adalah sebagai anggota tubuh yang sakit, yang membutuhkan banyak perhatian dan pertolongan, atau berpotensi memanifestasikan kedagingan untuk merusak tatanan tubuh Kristus yang ada. 1 Timotius 1 ayat yang ke-20, 2 Timotius 2 ayat yang ke-17. Mari terus bangun standar ilahi ini dan kita akan alami kehidupan korporat yang solid, kuat, dan semakin berkemenangan di dalam Kristus. Amin.